Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nur Fadila dengan NIM 20105241036 dari Teknologi Pendidikan kelas B tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi seputar Shared Vision yang merupakan penugasan untuk ujian akhir semester mata kuliah organisasi pembelajaran. Baik, sebelum mulai materi, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dan makna. Yang kedua ada skema, yang ketiga ada ciri-ciri, yang keempat ada proses terbentuknya, yang kelima ada tahap perumusan, dan yang keenam adalah rencana untuk mewujudkan. Langsung saja, kita langsung memasuki materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan makna. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang memiliki komitmen untuk menciptakan suasana yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima satu sama lain. Maturana pada tahun 1998 menyampaikan bahwa dengan usaha yang kondusif, semua anggota kelompok dan organisasi secara keseluruhan berada dalam gerak dan dinamika tumbuh kembang bersama. Organisasi pembelajaran didasarkan atas beberapa ide dan prinsip yang integral ke dalam struktur organisasi. Dr. Peter Senge pada tahun 1999 dalam hal ini menyebutkan bahwa inti dari organisasi pembelajaran adalah 5 disiplin yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi, yakni mencakup personal mastery, mental models, team learning, system thinking, dan shared innovation. Lalu, selanjutnya, visi adalah hal vital dalam organisasi pembelajaran, sebab hal ini menyediakan fokus dan energi untuk pembelajaran. Proses belajar individu tidak akan menjamin terjadinya organisasi pembelajaran jika tidak ada komitmen bersama tentang masa depan yang ingin dicapai bersama. Setiap individu yang bergabung harus sadar bahwa tanpa ada organisasi, pencapaian visi atau perjuangan pribadi akan sulit untuk dicapai. Melalui tindakan kolektif inilah, visi pribadi tersebut menjadi lebih realistis untuk dicapai. Shared Vision adalah satu dari 4 inti disiplin yang diidentifikasi oleh Peter Senge yang diperlukan untuk membangun organisasi. Shared Vision bukan suatu ide, tetapi lebih dari kekuatan hati manusia yang mampu menggerakkan individu untuk mencapai tujuan dan menghubungkan setiap orang untuk menghimpun kekuatan bersama. Visi bersama atau shared vision adalah terbangunnya komitmen anggota organisasi untuk mengembangkan visi bersama, serta bersama-sama merumuskan strategi untuk mencapai visi tersebut. Visi bersama adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi, berdasarkan visi pribadi ataupun individu. Visi bersama adalah visi milik bersama karena semua anggota turut andil dalam perumusan dan pembentukannya. Membangun visi bersama terkadang tidak menyelesaikan banyak masalah itu sendiri, melainkan menciptakan suatu lingkungan di mana orang-orang yakin bahwa mereka merupakan bagian dari suatu komunitas umum. Selanjutnya adalah makna visi bagi organisasi. Bagi sebuah organisasi, seharusnya visi memiliki makna tersendiri yang dapat menunjukkan arah dan tujuan dari organisasi tersebut. Dengan begitu, maka visi bersama bagi organisasi adalah yang pertama, memberikan nilai tambah bagi kehidupan organisasi, baik secara individu, kelompok, maupun keseluruhan organisasi. Yang kedua adalah menciptakan angkatan kerja organisasi untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Yang ketiga adalah mengatasi ketakutan akan kegagalan usaha yang mengarah pada kemajuan dan perbaikan di masa yang akan mendatang. Lalu yang keempat adalah menantang setiap status quo yang merugikan kelangsungan hidup organisasi. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan skema dari Shared Vision. Skema ini berbentuk piramida dan pada piramida paling atas terdapat esensi. Esensi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kesamaan tujuan dan kemitraan. Lalu pada piramida kedua ada prinsip. Prinsip terbagi menjadi 2 jenis, yaitu visi bersama sebagai hologram dan komitmen versus penyesuaian. Lalu pada piramida paling bawah terdapat praktik. Praktik menempati skema terbawah dengan porsi lebih banyak dibandingkan pada tahap esensi dan prinsip, yaitu mencakup proses visionisasi dan pengakuan realitas saat ini. Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri dari shared vision. Yang pertama adalah mengilhami, yang kedua jelas menantang tetapi tetap realistik, yang ketiga berorientasi pada manusia, yang ketiga bersifat jangka panjang tapi tidak kaku, yang
kelima, menyatakan masa depan yang menjanjikan. Yang keenam, mewujudkan kekuatan. Yang ketujuh, berorientasi pada perubahan. Yang kedelapan, bersifat mendorong. Yang kesembilan, memberi pedoman bukan peraturan. Lalu memberikan kebebasan tapi tetap terarah. Yang kesepuluh, singkat, sederhana, dan mudah diingat. Yang ke-11, sesuai nilai-nilai organisasi. Yang ke-12, terkait dengan kebutuhan. Yang ke-13, tidak terbatas waktu. Dan yang ke-14 adalah mendeskripsikan yang ideal. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan proses terbentuknya shared vision. Yang pertama diawali dengan personal vision, yaitu visi pertama kali diungkapkan atau digagas oleh seorang individu. Selanjutnya adalah individual vision, yaitu kemudian visi yang tadi itu dicoba dan dipraktekkan, kemudian ditelusuri teorinya, kemudian dicari tahu mulai dari kelebihan hingga kelemahan yang dimiliki oleh visi tersebut. Lalu yang ketiga adalah shared vision, yaitu visi tersebut dibagikan kepada anggota organisasi lainnya, dikaji, kemudian disahkan atau tidak, bergantung pada makna visi dan ciri visinya berdasarkan tahapannya. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap perumusan shared vision. Yang pertama adalah tahapan telling. Telling ini menyampaikan ide atau gagasan visinya kepada seluruh anggota organisasi. Lalu, tahap yang kedua adalah selling, di mana mulai mempromosikan ide atau gagasannya agar menarik minat dan memiliki daya beli bagi anggota organisasi. Tahap yang ketiga adalah testing, yaitu melakukan percobaan terhadap visi dengan cara pengkajian dan praktik. Lalu yang keempat adalah consulting, yaitu mengkonsultasikan hasil percobaan tersebut untuk mengetahui layak atau tidaknya ide atau gagasan tersebut untuk diterima sebagai visi. Lalu yang kelima adalah co-creating, yaitu melakukan pembuatan ulang ide atau gagasan tersebut agar dikemas menjadi ide yang lebih menarik, namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai ide atau gagasan aslinya. Baik, selanjutnya adalah rencana saya untuk mewujudkan shared vision. Jadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa saya adalah anggota dari sebuah komunitas di bidang pendidikan. Kemudian, untuk mewujudkan kapasitas dari shared vision, ada beberapa hal yang dapat saya lakukan. Sebagai anggota dalam sebuah komunitas, saya di sini memiliki hak untuk mengutarakan pendapat. Sebagai bagian dari komunitas tersebut, saya juga akan terus mengikuti berita terbaru mengenai situasi dan kondisi di sekitar saya yang mungkin akan mempengaruhi jalannya komunitas yang saya ikuti. Lalu dari hal tersebut, saya juga mungkin menemukan hal-hal yang bisa menjadi target baru komunitas. Kemudian saya juga dapat melakukan riset mandiri terkait hal tersebut. Lalu setelah data yang saya miliki dirasa sudah mencukupi, selanjutnya saya dapat mengutarakan pemikiran tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi atau komunitas yang saya ikuti. Nantinya, ketua komunitaslah yang akan berhak menentukan bagaimana visi komunitas akan dirancang. Sebagai anggotanya, saya akan berkontribusi dalam implementasi shared vision dengan cara melaksanakan dan mentaati visi yang telah dirancang sedemikian rupa oleh para anggota ataupun orang-orang yang berwenang dalam komunitas. Selanjutnya, untuk lebih sederhana, berikut adalah bagaimana rencana saya untuk mengimplementasikan shared vision, yaitu yang pertama mengikuti berita terkini, yang kedua mendapatkan gagasan yang dapat menjadi masukan untuk visi bersama komunitas, yang ketiga melakukan riset dan opini pendukung terkait gagasan yang dimiliki, yang keempat menyampaikan gagasan kepada pihak yang berwenang dalam komunitas, yang kelima menerima keputusan komunitas yang telah disepakati bersama, dan yang keenam adalah menjalankan visi bersama dengan kooperatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.